Jika sekarang hidupmu terasa paling keras, mungkin itu bukan karena Allah membencimu, tapi justru karena sebentar lagi Dia ingin memelukmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Sebelum kau berhenti berdoa, dengarkan video ini sampai akhir. Karena bisa jadi, ini adalah jawaban dari sekian lama kau menunggu pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng Misteri, misteri hati, misteri pikiran, misteri kehidupan. Selamat datang di channel Rumah Odeng Kata Hati Ilahi. Rumah bagi hati-hati yang sedang mencari makna, tempat kembali bagi jiwa-jiwa yang sedang diuji oleh kehidupan. Sebelum kita mulai narasi panjang yang mendalam ini, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak tertinggal video-video yang insya Allah akan terus menemanimu melewati masa-masa sulit dalam hidupmu, seperti teman seperjalanan rohani. Dan kini, mari duduk sejenak, tenangkan hatimu, dengarkan perlahan setiap kata, karena bisa jadi Allah sedang ingin bicara denganmu melalui narasi ini. Tak apa jika hari ini kau terasa paling lemah. Mungkin hari ini kau sedang duduk sendirian, menatap langit-langit kamar, sambil bertanya ke dalam hati, kenapa hidupku terasa seberat ini? Mengapa doa-doaku seperti tak kunjung diterima? Apakah aku sedang dihukum oleh Allah? Tenangkan dulu hatimu, karena sungguh, tak apa jika hari ini kau merasa begitu lemah. Tak apa jika air matamu terus jatuh, tanpa kau sanggup lagi menjelaskan kepada siapapun. Terkadang Allah sengaja melemahkanmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi agar kau berhenti berpura-pura kuat sendirian, agar kau sadar sebelum ini kau terlalu memanggul semua bebanmu sendirian, tanpa sungguh-sungguh menyandarkan kepadanya. Mungkin di saat kau merasa tak sanggup lagi, justru disitulah Allah ingin menunjukkan betapa kuat hatimu sebenarnya. Karena ada kekuatan yang hanya bisa muncul ketika semua hal yang kau andalkan runtuh. Ketika rencana gagal, ketika manusia pergi, ketika harapan pudar, lalu tinggal Allah saja yang tersisa untuk menjadi tempat bersandar. Justru pada momen lemah seperti inilah, kau sedang dilatih untuk melihat dirimu sendiri dengan cara baru. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai hamba yang sedang Allah bentuk secara khusus. Allah tahu, bahkan hati yang ingin Dia isi dengan kelembutan besar, kelak harus ditempa dulu dengan rasa sakit yang kau jalani sekarang. Coba renungkan sebentar saja sahabat. Semua orang-orang yang kau kagumi hari ini, yang sabarnya mengagumkan, yang taatnya menenangkan, yang senyumnya bijaksana, mereka bukan tercipta dari hidup yang mudah. Mereka justru dibentuk oleh malam-malam panjang yang penuh air mata, oleh doa-doa yang sempat patah, oleh hati yang pernah merasa tak berharga. Karena Allah jika mencintai seorang hamba, tak selalu memberikan hidup yang nyaman, tapi Dia berikan proses yang membuat hamba itu akhirnya hanya bergantung padanya seorang. Jadi, tak apa jika hari ini kau letih, tak apa jika kau merasa ingin menyerah saja. Tak apa jika dunia terasa seolah tidak menyisakan tempat bagimu. Karena mungkin justru saat inilah Allah sedang berkata, lihatlah, sudah sejauh ini kau bertahan. Kau lebih kuat dari apa yang kau kira, dan aku bersamamu selama ini. Bahkan ketika kau merasa sendirian, kesulitanmu bukan hukuman, tapi ukuran sebesar apa kelembutan yang sedang Allah siapkan. Sebelum kau lanjutkan video ini, tarik napas perlahan, bayangkan semua rasa berat yang selama ini kau pikul. Hutang, cobaan rumah tangga, rasa sakit hati, pengkhianatan, kegagalan, kehilangan. Semua itu bukan tanpa sebab. Mungkin berat rasanya hidup. Mungkin makin besar pula kelembutan yang Allah siapkan setelah semua ini selesai. Karena Allah tidak pernah menyiapkan takdir besar bagi hati yang belum ditempa. Ibarat bejana kecil tak akan bisa menerima limpahan air yang banyak. Maka hatimu terlebih dulu dibesarkan dengan ujian agar sanggup menerima nikmatnya kelak. Tanpa menjadi sombong, tanpa meninggalkan sujud,
Kesulitanmu bukan hukuman, tapi ukuran seberapa besar kelembutan yang sedang Allah persiapkan untukmu. Setelah semua rasa lelah yang kau rasakan, mungkin pernah melintas curiga, jangan-jangan ini semua adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosamu. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua rasa sakit adalah azab. Kadang itu justru adalah bentuk cinta yang Allah bungkus rapi dengan cara yang tidak kita pahami. Cintanya yang paling rahasia adalah cinta yang tidak datang dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk ujian. Karena sesungguhnya, semakin besar nikmat dan kelembutan yang sedang Allah siapkan untukmu nanti, maka akan semakin kuat pula rasa sakit yang kau rasakan hari ini. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena Dia sedang membesarkan wadah hatimu, sebab nikmat besar hanya boleh jatuh pada hati yang lapang. Bayangkan seperti ini. Jika engkau hanya punya hati kecil, lalu Allah limpahkan nikmat besar, maka bisa jadi hatimu hancur, sombong, lupa diri. Karena itulah Allah melapangkan hatimu dulu lewat rasa sakit. Ia perlahan mengikis egomu. Ia renggut orang-orang yang terlalu kau gantungkan harapan di pundak mereka. Ia lemahkan kakimu agar engkau bersujud semakin dalam. Ia buat hidupmu merasa di titik terendah. Semua itu bukan tanpa maksud. Allah sedang berkata, aku ingin mengisi hidupmu dengan kelembutanku, tapi izinkan aku perbesar dulu wadahmu. Sebesar rasa sakitmu, sebesar itu pula kelembutan yang Allah tabung di balik tirai takdir. Jika hari-harimu seperti tak ada celah bahagia, jika setiap yang kau pegang terasa jatuh dan hilang, maka mungkin saja Allah sedang menabungkan bahagia besar. Tapi Dia ingin pastikan hatimu siap menerimanya, tanpa meninggalkannya lagi. Allah bukan tak sayang, Ia hanya ingin kau matang sematang-matangnya dalam menerima kebahagiaannya. Rasa disayang oleh Allah seringkali baru terasa setelah kita melewati rasa disakiti oleh dunia. Karena cinta Allah kadang datang bukan sebagai belayan, tetapi sebagai hantaman lembut yang pelan-pelan meruntuhkan keangkuhan kita. Setelah itu kita akan sadar bahwa setiap luka, setiap jatuh, setiap kegagalan adalah batu bata yang Allah gunakan untuk membangun jalan menuju kelembutannya. Coba kau ingat-ingat sahabat, bukankah setelah kegagalan besar itu dulu, hatimu menjadi lebih dewasa? Bukankah setelah perpisahan yang kau kira mematikanmu itu, kau justru menemukan dirimu yang baru? Bukankah setelah banyak kehilangan, kau akhirnya lebih sering menyebut nama Allah daripada nama manusia? Jadi sebenarnya, kesulitanmu bukan hukuman, tapi alarm sayang dari Allah, agar kau kembali ke pangkuannya sebelum dunia benar-benar menelanimu. Maka sabarlah sahabatku, jika hari ini kau terlalu lelah bertahan, itu bukan karena kau kalah, tapi karena Allah tahu kelembutan yang akan Dia berikan nanti sangatlah besar, dan hanya hati yang sedang diuji sebesar ini yang pantas mendapatkannya. Sebelum lembutnya takdir tiba, Tuhan izinkan rasa sakit membesarkan hatimu. Karena itu, jangan berhenti di tengah proses ini, karena narasi ini belum berakhir. Di poin berikutnya, kita akan menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa rasa sakit ini sedang membentuk hati kita yang baru, yang lebih kuat, lebih lembut, lebih dekat kepadanya. Rasa sakit hari ini sedang membentuk hatimu yang baru. Sahabatku, tak semua luka diciptakan untuk menghancurkan. Sebagian luka justru Allah kirim untuk membangun ulang dirimu dari dalam, membangun hati yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Pernahkah kau merasa ketika semuanya serba mudah, hatimu dulu begitu angkuh, mudah berharap pada manusia, seringkali merasa bisa mengatur hidupmu sendiri, hingga Allah mengizinkan rasa sakit datang, agar egomu turun, agar harapanmu hanya bergantung padanya. Seperti kata seorang sufi besar, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, saat Allah membukakan pintu kesempitan untukmu, maka pada hakikatnya Ia ingin membukanya, karena Allah tahu hati yang belum pernah dilukai biasanya terlalu keras untuk menerima kelembutannya.
Maka didikannya datang dalam bentuk ujian, agar hatimu retak, bukan supaya kau hancur berantakan, tetapi agar sinar rahmatnya bisa masuk melalui celah-celah retakan itu. Bayangkan seperti ini, emas tidak akan menjadi indah sebelum ditempa oleh api. Begitu juga hati seseorang hamba tak akan bercahaya sebelum dicelupkan dalam ujian. Maka rasa sakit yang kau alami hari ini, sahabat, bukan pertanda hidupmu rusak, tetapi tanda Allah sedang membentuk versi dirimu yang baru. Versi dirimu yang nanti sanggup mensyukuri nikmat dengan rendah hati, yang tetap bersujud meski dunia membelai, yang tidak lagi cinta berlebihan kepada manusia, karena sudah pernah ditampar oleh kenyataan bahwa semuanya bisa pergi sewaktu-waktu. Tidak ada sesuatu pun yang membuatmu kembali kepada Allah seperti cobaan yang membuatmu putus asa dari segalanya. Maka jangan benci rasa sakit ini, karena justru lewat rasa sakit inilah Allah mengajarkan pelajaran paling berharga dalam hidup. Pelajaran bahwa jangan terlalu berharap pada rencanamu, jangan terlalu bersandar pada manusia, jangan terlalu mencintai dunia, karena semuanya bisa hilang kecuali Dia. Mungkin sebelum diuji, kau belum pernah menangis dalam sujud, belum pernah larut memohon ampun dengan sungguh-sungguh, belum pernah menjadikan Allah sebagai tempat kembali satu-satunya. Sekarang, setelah kau dihancurkan oleh rasa sakit, lihatlah bagaimana hati ini berubah lebih khusyuk, lebih mudah menangis ketika mendengar ayatnya. Itulah sebabnya Allah izinkan rasa sakit ini bukan karena benci, tapi karena cintanya terlalu besar. Ia ingin mengganti hatimu yang dulu keras dengan hati yang sekarang lebih lembut untuk menerima kelembutannya kelak. Jika hari ini hatimu sedang dijahit kembali oleh luka, jangan khawatir dan jangan takut kehilangan. Karena setiap kali Allah mengambil sesuatu darimu, sesungguhnya Ia sedang menyiapkan sesuatu lain yang lebih baik untukmu. Asalkan kau masih mau sabar dan percaya pada rencananya. Dan di poin berikutnya, nanti kita akan memahami bahwa sabar yang kau jalankan hari ini bukanlah diam, tetapi bukti bahwa kau sedang menyerahkan takdirmu kepada Allah dengan kepercayaan penuh. Sabar bukan berarti diam, tapi percaya bahwa Allah sedang bekerja untukmu dengan cara sendiri. Kadang kita salah memahami arti sabar. Kita mengira sabar itu artinya tunduk pasrah tanpa berbuat apa-apa. Padahal sabar sejatinya adalah tindakan hati paling aktif, tindakan percaya penuh bahwa Allah sedang bekerja dalam takdirmu meski kau belum melihat hasilnya hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kau berduka cita dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Firman ini seakan berkata kepada hatimu, tenanglah, bukan berarti karena kau tidak melihat perubahan hari ini, Allah tidak sedang bergerak memperbaikinya. Karena sesungguhnya sabar itu bukan sekedar menunggu, tetapi mempercayai Allah saat menunggu bahwa walaupun semua terasa lambat, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Coba renungkan ini sahabat, selama ini mungkin kau sudah berdoa berkali-kali, namun takdir terasa masih begitu keras. Pintu rezeki terasa masih tertutup rapat, persoalan hidup seperti semakin menumpuk, lalu kau mulai bertanya dalam hati, apakah Allah belum mendengar doa-doaku? Apakah aku harus berhenti berharap? Tenangkanlah hatimu, karena bisa jadi Allah sudah mengabulkan doamu, hanya saja cara berbeda dari yang kau bayangkan. Sabar sama dengan yakin, Allah sedang menyiapkan hasil terbaik versi diri kita yang paling siap. Perjuanganmu mungkin belum selesai, tapi bukan berarti Allah tidak peduli. Bisa jadi Dia justru sangat mencintaimu, sehingga Dia ingin menyusun semua kepingan takdirmu tepat pada waktu yang paling indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, saat kau diuji, saat itu juga sebenarnya kemudahanmu sudah Allah kirimkan. Hanya saja masih belum waktunya untuk kau lihat. Sabar bukan diam,
tapi tindakan hati yang luar biasa. Saat engkau tetap berusaha meski hasil belum terlihat, itu sabar. Saat engkau tetap menjaga doa meski terasa hampa, itu pun sabar. Saat engkau tetap husnuzon pada Allah meskipun hidup terasa berat, itulah sabar. Yang mengagumkan, Allah menjanjikan dalam Quran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya, selama engkau masih mau bersabar, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Allah menemanimu, memelukmu tanpa kau sadari, bekerja diam-diam memperbaiki urusan yang tidak mampu kau kendalikan. Maka teruslah bertahan sahabatku. Sabar bukan berarti membiarkan hidup berjalan tanpa arah, tapi tetap melangkah sambil mempercayai Allah sepenuhnya di setiap helaan nafas. Karena kau sedang dijemput oleh takdir baikmu sendirian perlahan, pasti, dan pada waktu yang paling menenangkan dunia dan akhiratmu. Di poin selanjutnya, kita akan menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa air mata yang jatuh saat engkau bersabar itu ternyata sudah disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu sebagai penentu keindahan nasibmu kelak. Makin keras hidupmu, makin dekat sebenarnya tangan Allah sedang menjemputmu. Sahabatku, pernahkah engkau merasa berada di titik paling bawah, seolah-olah hidup sudah terlalu berat untuk diteruskan, sampai muncul pikiran, aku sudah tidak sanggup lagi? Jika kau pernah merasakannya, maka dengarkan perenungan ini baik-baik. Yang hampir tenggelam justru paling berhak untuk diselamatkan lebih dulu. Maka jika hidupmu hari ini terasa seperti tenggelam, mungkin itu tanda nyata bahwa pertolongan Allah sebenarnya sudah sangat-sangat dekat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya cobaan. Dan apabila Allah mencintai sesuatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa ridha, maka keridhaan akan menjadi bagiannya. Dan barang siapa murka, maka kemurkaan akan menjadi bagiannya. Hadis ini jarang dikupas, padahal ia menyikap rahasia besar. Semakin berat ujianmu, semakin istimewa posisi cintamu di hadapan Allah. Allah tidak sedang meninggalkanmu saat hidupmu hancur. Dia hanya sedang menyusun jalan cerita agar kau dapat hadiah yang lebih besar daripada orang-orang yang diuji lebih ringan. Seringkali adalah momen paling dekat dengan datangnya doa yang Allah kabulkan. Karena justru ketika kau sudah merasakan nyaris tak kuat, saat itu pula lah Allah melihat hatimu paling jujur dalam doa, paling bersandar tanpa topeng, paling tulus berharap hanya kepadanya. Betapa banyak orang yang berkata, aku berdoa bertahun-tahun, tapi justru dikabulkan saat aku sudah benar-benar hampir menyerah. Itulah sunnatullah. Allah suka menolong di saat rasa putus asa kita hampir mencapai puncaknya, agar saat pertolongan itu tiba, kita benar-benar sadar, ini bukan karena kekuatanku, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiaplah, karena mungkin kau sedang berada pada detik-detik terakhir sebelum Allah turun tangan, membalikan takdirmu jika engkau melihat hidupmu seperti runtuh satu persatu. Pekerjaan kacau, hubungan berantakan, rezeki sempit, hati retak. Jangan terburu-buru menilai Allah tak adil. Bila engkau berada di ujung tanduk, mungkin takdir indahmu tidak selangkah lagi. Dan Allah hanya ingin melihat siapa yang bertahan hingga akhir. Maka sahabatku, jangan terlalu takut pada hidup yang keras. Takutlah hanya jika hatimu tak lagi berdoa. Karena selama engkau masih berdoa, masih meneteskan air mata kepada Sang Penggenggam takdir, maka pertolongan itu pasti datang, hanya saja mungkin bukan dengan cara yang kau kira. Yang sakit paling lama, biasanya disembuhkan paling indah. Yang diuji paling berat, biasanya dipeluk Allah paling erat. Maka bertahanlah sebentar lagi, karena rahmatnya bisa saja turun tepat di saat kau hampir menyerah. Di poin selanjutnya, jika akan menyadari bahwa hidup mudah bukan selalu hadiah, tapi bisa jadi jebakan. Sedang hidup yang keras justru Allah berikan karena sayang, agar kita tidak rusak saat Dia beri kemudahan besar setelahnya. Jangan iri pada orang yang jalannya terlihat mudah, karena bisa jadi Allah sedang menjagamu dari kemudahan yang bisa merusakmu. Sahabatku,
Pernahkah kau melihat kehidupan orang lain tampak begitu ringan? Rezekinya lancar, usahanya maju, hubungannya harmonis. Lalu di sudut hatimu muncul rasa, mengapa hidupku begitu sulit sementara hidup mereka begitu mudah? Wajar jika hati sempat bertanya, tapi ketahuilah, tidak semua kemudahan adalah karunia, dan tidak semua kesulitan adalah petaka. Kadang Allah sedang menjaga hamba yang Dia cintai dengan cara menghambat langkahnya agar tidak terseret ke dalam yang bisa merusak hatinya sendiri. Lihatlah firman Allah ini sebagai jawaban atas kegelisahanmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini turun bukan hanya untuk menghias mushaf, tetapi untuk memeluk hati orang-orang yang diuji, bahwa apa yang terlihat menyiksa belum tentu buruk, dan apa yang terlihat menyenangkan belum tentu baik untuk masa depanmu. Karena Allah tahu, tidak semua orang tahan dengan hidup yang terlalu mudah. Ada yang jika diberi banyak rezeki, ia lupa sholat. Ada yang jika dipermudah urusannya, ia mulai sombong dan tak mengenal batas. Ada yang jika terlalu sering dibuat tersenyum oleh dunia, hatinya perlahan menjauh dari Rabb-Nya. Maka jangan iri ketika Allah menahanmu. Penahanan dari Allah bukan berarti penolakan, tapi seringkali perlindungan. Allah lebih memilih menjadikan hidupmu keras agar hatimu tetap lembut, tunduk, dan sadar diri, daripada menjadikan hidupmu mudah tapi hatimu kemudian rusak dan jauh darinya. Pandanglah kesulitanmu sebagai pagar cinta, bukan sebagai kebebasan yang dirampas. Seorang guru rohani pernah berkata, bisa jadi Allah tidak memberimu kemudahan seperti orang lain, karena Allah ingin hatimu tetap husnuzon dan dekat padanya setiap hari. Karena justru rasa butuh dan rasa lemah itulah yang membuat kita menjaga sholat, menjaga doa, menjaga zikrullah. Sedangkan orang yang terlalu sering dimudahkan, kadang hidupnya terlihat bahagia, namun hatinya kering, rapuh, dan jauh dari Allah. Berapa banyak orang kaya raya, tapi hatinya gelisah dan kosong. Berapa banyak yang sukses, tapi akhirnya hancur oleh kesombongannya sendiri. Dan berapa banyak pula orang yang hidup sederhana, diuji begitu berat, tapi wajahnya damai, karena Allah penuhi hatinya dengan cahaya sabar dan husnuzon. Jika Allah menjagamu melalui kesulitan, bersyukurlah, akhirnya kau terlalu berharga di sisinya untuk dibiarkan rusak oleh nikmat yang terlalu cepat datang. Maka jika hari ini hidupmu seperti tertunda, terasa keras, banyak kegagalan, jangan patah hati, sahabatku. Boleh jadi Allah sedang menjauhkan dari kemudahan yang akan membuatmu lupa sujud. Bertahanlah, karena orang yang dijaga dengan cara seperti ini biasanya akan disambut oleh kelembutannya nanti dengan cara yang jauh lebih indah dibanding orang-orang yang jalannya lurus sejak awal. Dan di poin selanjutnya, kita akan menyentuh sesuatu yang sangat personal, bahwa air mata yang kau jatuhkan dalam kesepianmu ternyata tidak pernah sia-sia, karena Allah melihatnya satu persatu sebagai kriteria seberapa besar kelembutan yang akan Dia berikan setelah ini. Biarkan air matamu jatuh, karena mungkin itu cara Allah membersihkan jalan menuju takdir barumu. Mungkin kini kau mulai lelah dengan air mata yang tak kunjung kering, tangisan yang tak seorang pun tahu, bahkan keluarga terdekatmu pun tak mengerti betapa sakitnya bertahan sampai hari ini. Tapi dengarkanlah ini baik-baik. Air mata yang jatuh dalam kesepianmu tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya terjadi saksi perjuanganmu, menjadi bahagia hatimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi penentu seberapa besar kelembutan takdir yang sedang Allah siapkan untukmu setelah semua ini selesai. Kadang Allah tidak menjawab doamu dengan kata-kata, yang menjawabnya dengan membuat hatimu tiba-tiba merasa tenang, dengan membuatmu menangis dalam sujud meski kau tak tahu kalimat apa yang kau harus ucapkan, dengan membuatmu diam. Namun dalam diam itu kau merasa sangat dekat dengannya. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa hatimu masih hidup. Sungguh,
Beruntung orang-orang yang masih bisa menangis karena Allah, karena itu artinya hatinya masih lembut, masih tersambung dengan langit, masih layak dicurahi kelembutan Allah. Jadi, ketika engkau menangis sendirian di malam hari, jangan buru-buru menyimpulkan Allah tak sayang. Boleh jadi justru air matamu lah yang sedang membuka pintu rahmatmu sendiri. Bayangkan ini, setiap tetes air mata yang jatuh bukan ke tanah, tetapi jatuh ke catatan langit menjadi butiran-butiran doa yang kelak Allah ubah menjadi kejutan takdir yang membuatmu sujud karena tak percaya betapa indah balasannya. Berapa banyak orang yang kuat bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena mereka pernah menangis panjang dalam kesendiriannya. Hingga akhir Allah berkata, "Cukup, saatnya aku membahagiakanmu, sahabatku. Tetaplah menangis jika hatimu ingin menangis, karena kau sedang membersihkan jalan menuju takdir barumu. Takdir yang mungkin sedang disempurnakan Allah saat ini, di waktu yang tidak kau ketahui dengan cara yang tak pernah kau duga. Maka, jangan malu pada air matamu, peluklah kesedihanmu sebentar, lalu serahkan semuanya kepadanya. Karena bisa jadi, Allah baru akan menurunkan takdir terindahmu, tepat setelah air matamu yang terakhir jatuh. Dan saat itu tiba, bukan lagi air mata sedih yang mengalir, tapi air mata kebahagiaan."